Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Zuhri, NIM 43020200027. Mata kuliah Hukum dan Etika Media Massa Broadcasting semester 6 kelas C. Di video ini saya akan menganalisis penerapan kode etik jurnalistik tentang kasus pembegalan di Lombok. Berita ini bersumber dari Detik Bali. Dalam berita ini sudah mengikuti kode etik pasal 5 tentang tidak menyebutkan identitas seperti nama lengkapnya. Dapat dilihat dari berita berikut ini. Seorang pria berinisial AS berumur 34 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini AS justru harus meringkuk di dalam penjara setelah ia melakukan perlawanan terhadap 4 pria yang berusaha membegalnya. AS ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan setelah 2 orang pelaku begal itu diketahui tewas di tangannya. Ironisnya, 2 pelaku begal lain yang melarikan diri saat melihat 2 kawannya tersungkur justru menjadi saksi atas kasus pembunuhan tersebut. Dalam berita ini sudah mengikuti kode etik pasal 1 dengan memberikan berita yang akurat dan fakta. Selain itu, kode etik pasal 4 juga sudah diterapkan, yaitu tentang tidak membuat berita bohong. Hal ini dapat dilihat melalui bukti-bukti yang ada di lapangan. Berikut ini kronologinya. Peristiwa itu berawal saat korban AS akan menuju ke Lombok Timur. Ketika tiba di TKP, AS dihadang oleh 4 orang pelaku, yaitu P dan OWP, bersama 2 rekannya yaitu W dan H. Ungkap Wakapolres Lombok Tengah Kompol Ketut Tamiana. Ketika keempat pelaku akan mengambil sepeda motor miliknya, AS berusaha melakukan perlawanan dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku begal P dan OW yang juga membawa senjata tajam tewas di tangan AS, sedangkan kedua pelaku yaitu W dan H melarikan diri ketika melihat 2 temannya tersungkur. Penjelasan itu dari Kompol Tamiana. W dan H akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka kasus pencurian. Di sisi lain juga, W dan H menjadi saksi atas kasus pembunuhan yang terjerat oleh AS. Menurut saya, kode etik jurnalistik di sini sudah baik, sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4 yaitu tentang tidak membuat berita bohong, karena memang berita ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Allah telah melarang kita membuat berita bohong dalam Al-Quran surah Al-Nur ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza talaqawnahu bi alsinatikum wattaquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi adim. Yang artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan kepada mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Selanjutnya, pasal 5 yang berisi tentang tidak menyebutkan identitas korban dan pembegal. Dalam berita ini hanya memberikan identitas sebatas inisial saja, karena ini merupakan aib yang dapat membuat orang lain dapat memandang jelek korban dan pelaku. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seorang dari kamu suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi kesimpulannya, dalam pasal 49 KUHP, membunuh seorang karena membela diri dari ancaman orang lain seperti pembegalan hukumnya tidak dipidana, karena pembunuhan tidak karena disengaja, tetapi yang memutuskan dipidana atau tidaknya itu adalah peradilan. Dengan bukti-bukti yang ada,
AS kemungkinan besar tidak bersalah karena membunuhnya untuk membela diri dari begal, bukan karena disengaja ingin membunuh. Sedangkan kode etik jurnalistik pada berita ini sudah baik. Kekurangan dalam berita ini kurang memberikan informasi pasal apa yang dijatuhkan oleh AS dan berapa tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.